Saya bahas burudah dulu sebentar, baru nanti ke pertanyaannya. Ini ada muridnya Mbah Jamal di sini, masih hidup. Ada alim itu di mana? Jombang. Mbah Jamal itu muridnya Mbah Wahab, pendiri NU, Kiai Wahab Hasbullah. Mbah Wahab itu alim dan wali. Seperti Kiai Hasyim Asy'ari, alim, alamah dan wali. Kiai Wahab Hasbullah itu ulama Kiai kuno, salah satu panutan saya itu Kiai Hasyim, Kiai Wahab. Itu muridnya, punya murid namanya Mbah Jamal ya. Mbah Jamal punya murid Mbah Latif Karangampel, nih yang duduk di depan. Ini guru saya nih, saya ngambil ijazahnya dari sini. Salah satunya, ada beberapa isnad. Soalnya unik ijazahnya itu. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Mudah-mudahan semua masuk seperti yang diminta oleh Ustaz Qamar fi zumrah talamid dan muridin Syekhna al-Imam al-Qutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi. Wali-wali itu uang mewarisi akhlak Nabi, nggak ada yang pelit, baik semua. Mau jadi murid tinggal ngambil ijazah, qabil itu selesai masuk udah. Saya kasih pernah kalau nggak salah ya sudah aja dulu khalas ya dulu ya. Ya bagi yang belum dapat, seingat saya sudah pernah ngasih ijazah ini. Saya beri ijazah fit ta'allum wa ta'lim wa nashril ilm wa da'wa ila Allah wa awrad at-tariqa al-ba'alawiyah wa jami'i siyagh as-salah 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam والأعمال السلفية كما أجازني مشايخي خصوصا شيخنا الإمام الحافظ المسند الكتب الحبيب عبد الله بن عبد القادر بالبقي. Yang ingin masuk bilang qabiltul ijazah, qabiltul ijazah, qabiltul ijazah. Juga saya ijazahkan kepada siapapun yang mendengar suara saya dari YouTube atau dari apa itu namanya, apa namanya itu, telegram atau mana sajalah sekalian saya ijazahkan. Yang ingin menerima tinggal bilang qabil itu, bukan saya sok-sokan sombong aneh-aneh, enggak ada gunanya. Saya tidak pernah berharap kepada anda dan kepada manusia, tidak ada. Harapan saya hanya kepada Allah, Rasulullah, wali-wali. Yang lain buat saya kosong. Hati saya itu cuma berharap ketiga saja, Allah, Rasulullah, wali-wali. Yang lain nol, ada apa-apanya di mata saya. Jadi yang ingin mengambil ijazah tinggal bilang qabiltul ijazah. Tujuan saya ikhlas lillah wa fillah, memperbanyak talamid Syekhana al-Imam al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi. Sebab beliau dulu begitu, masuk ke polisi langsung baiat, sahih wala ya sah. TNI langsung baiat kemanapun, nggak peduli ketemu pejabat, polisi, tentara, langsung di baiat masuk Thariqah Alawiyah. Katanya penyebabnya itu dapat mimpi Rasulullah SAW. Memang disuruh mengajar, mengarang dan membaiat umat loh, perintahnya siapapun kan ya, membaiat umat semua dalam Thariqah Alawiyah. Kalau saya karena bukan mursyid Thariqah, saya hanya bisa memberikan ijazah supaya tersambung menjadi murid beliau. Tapi cukup itu sudah. Insyaallah kumpul fil akhirah. Apa baitnya? Amha Badr ya. Hah? Oh sebentar, masih cerita Mbah Jamal tadi. Jadi burdah ini kitab yang paling dikeramatkan, yang isinya qasidah memohon melalui Rasulullah SAW di alam dunia, mulai muncul tahun 600 sampai sekarang. Nggak ada yang lebih dari ini. Nggak ada, udah. Mau di Yaman, hatta di Mekah Madinah sebelum Wahabi loh, jelas sebelum Wahabi itu dibaca dulu di Masjidil Haram. Makanya ada selagi dibaca fil Masjidil Haram, kan ada itu. Sebab dulu baca memang di sana. Nggak ada pesaingnya, nggak bisa. Ya sudah, ini memang Allah Ta'ala bikin begitu. Sudah Allah Ta'ala menakdirkan kitab yang paling dikeramatkan ya burdah. Biasanya kalau kitab itu terlalu hebat, balanya juga hebat.
Kalau Anda buka di YouTube itu yang mengkafirkan kitab ini nggak kehitung banyaknya. Ya, sudah resiko itu. Semakin tinggi, ya. Kalau kata Kiai Maimun, Mbah Maimun Sarang, rahimahullah, itu guru saya di ijazah juga, beliau bilang, surga itu ada perapiannya. Perapiannya surga itu apa? Neraka. Bawahnya surga itu neraka. Nah, kiasnya, semakin tinggi makam, semakin hebat kitab, ini apinya juga hebat, sudah biasa itu. Baru tadi malam tuh saya buka itu kaget saya, Allah, dibilang kitab setan, dibilang siapa yang etikot murtad tetap segala macam, walhasil. Ya sudahlah, itu nerakanya. Nah kita kan nggak mau ikut nerakanya, kita ikut surganya. Jadi saya bicara surganya sekarang. Setiap bait itu bait burdah jumlahnya abyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farij biha karbana ya wasi'al karami maulaya shall lam daiman abada ala habibika khair abyatuha qad atat sittina ma'mi'atin farij biha karbana ya wasi'al karami ya rabbi bil بلغ مقاصدنا واغفر لنا ذنبنا هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض بالعالمين نعم سرى طيف من حب يعترض اللذة نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللهم صل وسلم. Jadi setiap bait dari bait-bait burdah itu kata Imam Bajuri dan kata ulama-ulama ahlus sir mengandung khasiyah. Setiap satu, mulai dari amin tadzakur sampai akhir. Itu kan dibahas satu-satu itu. Yang ini yang paling dahsyatnya wal habibul ladzi. Udah enggak ada yang lebih dari itu. Kalau saya punya istilah, kalau qalbul Quran itu Yasin, qalbul burdah wal habibul ladzi, itu pendapat saya. Itu sudah hatinya, itu hatinya burdah. Anda pasti dengar ada wali namanya Mbah Mangli almarhum. Daerah mana itu? Iya, mana? Magelang, Mbah Mangli Magelang itu, keramat. Itu mengambil ijazah, beliau thariqahnya Syatoriyah, setahu saya, entah barangkali keliru, ini ada yang dekat. Setahu saya Syatoriyah, tapi mengambil ijazah thariqah alawiyah, beat ke Ustadzul Imam itu. Malah waktu ini saya riwayat, saya dengar dari Ki Afif Jepara almarhum. Malah waktu beliau beat, beliau itu punya kebiasaan, kan
majdzub itu. Selain keramat, alim, wali, jadzab itu Mbak Mangli itu. Itu kalau sudah berguru, kalau pulang mundur sambil manggul sandal. Jadi habis baiat sama Ustadzul Imam di Bukhari itu ceritanya jalannya mundur sambil sandalnya ditaruh atas. Karena ta'zim, sebab beliau sudah berbaiat ke Ustadzul Imam. Wah itu azim itu orang. Sesampai beliau di Mangli, tidak lama setelah itu ngirim hadiah ke Ustadzul Imam. Kirim hadiah ukiran Jepara itu. Ini kan kasyaf ini, kayak Mangli ini hadiah kasyaf ini. Yang dikirim apa? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haula minal ahwal muqtahimi huwal habib ترجى شفاعته لكل هول من هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال sama Ustadzul Imam disuruh dipasang di rumah depan. Sampai sekarang masih ada itu. Anda masuk ke rumah Habib Muhammad, pasti ada itu. Ukiran Hul Habibul Ladzi itu dari Mbah Mangli itu. Wallahu alam. Apa yang beliau rasakan, kok yang beliau kirim itu. Faedahnya Huwal Habibul Ladzi, kembali ke ceritanya Mbah Wahab Nahdlatul Ulama tadi itu. Waktu Mbah Wahab masih Kiai Wahab Hasbullah, panggilan akrabnya Mbah Wahab, masih dakwah, masih WNU, masih ajib zaman beliau itu. Tuh nanggung mau dakwahnya ke presiden, ke Bung Karno. Dia punya permintaan ini mau disampaikan ke Presiden Soekarno. Ini kan hebat ini. Sekali dakwah ke presiden kalau dilaksanakan seluruh Indonesia. Jadi beliau pesan ke santri-santrinya itu. Yang mimpin gurunya Latif ini Mbak Wahab. Jangan berhenti baca Huwal Habibul Ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwal muqtahimi sampai saya sowan ke Bung Karno selesai. Jadi itu santri baca terus itu. Niatkan supaya apa yang saya minta ke presiden diterima. Udah baca, udah tanpa hitungan terus. Itu kalau pulang dari sana kata beliau, alhamdulillah permintaan saya diterima oleh Bung Karno. Ini hebat, mandi. Kalau cara kata orang Jawa ini katanya Mbah Wahab ini mandi tenan nih. Ini orang sini ngerti bahasa Jawa Timur gak? Hah? Gak paham ya? Mandi itu bukan mandi adus duduk. Mandi mujarrab, mandi tenan mujarrab. Jadi kiai-kiai NU yang dulu ini cerita dulu, sekarang saya no comment. Ini cerita dulu. Kiai NU kuno itu saya kagumi. Punya prinsip kalau ke gurunya itu bahasa Jawa sana ini. Sopo sing tetep mantep madep bakal keanggap. Itu dipegang betul sama kiai-kiai kuno itu. Sopo sing tetep mantep bakal keanggap. Siapa-siapa yang kenceng pegangan ke guru, setahun gak diakui, 2 tahun gak, lama-lama pasti diakui. Itu dipegang kuat. Kewirit ya begitu. Baca sekali gak mujarrab, 10, 100, kok belum 1000, 10.000 pasti akan muncul bakal keanggap. Itu pegangannya kiai-kiai NU dulu. Boleh kita tiru. Saya juga ada ijazah banyak di senat saya ke masyayikh Nahdlatul Ulama yang kuno-kuno, ke Mbah Khalil, banyak saya ke Mbah Hashim, ke Mbah Wahab. Kembali ke Mbah Wahab. Menurut riwayat Mbah Jamal, murid Mbah Wahab, dibacanya berapa kali? 100 ya. Dibaca 100 kali untuk hajat. Atau tadi kalau ada hajat terus dibaca, jangan berhenti. Itu satu riwayat. Ustadzul Imam, Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi, kalau ada hajat beliau baca
tanpa hitungan, kadang 3, kadang 7, tapi khusyuk. Ini saya ceritakan ya, ada orang soleh di sini, nggak apa-apa, dia malu sedikit. Ini Habib Alwi ini cerita ke saya, pernah suatu waktu dia nggak punya duit sama istrinya di rumahnya. Saya buka, ini keramat loh ini, keramatnya sesuai badannya, keramat ini. Iya keramat ini. Dia nggak punya duit. Ditelepon cerita ke saya, Beb ini ada cerita, saya nggak punya duit. Terus istri saya ajak duduk baca. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali mub. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال موت. هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأهوال موت. Terus selesai baca katanya ada tamu bawa amplop Habib ya, dibuka, wah duit ini. Itu nggak pakai sehari itu. Jadi yang mau ngambil ijazah nanti dikejar nih, minta ijazah ke Habib Alwi. Urusan fulus bisa pakai huwal habibul ladzi. Kalau untuk urusan permohonan ke pejabat, minta ijazahnya ke Mbak Latif. Dia punya isnad dari beliau ini ke Mbak Jamal, Mbak Jamal langsung dari Mbak Wahab. Mbak Wahab dari abahnya itu. Abahnya juga wali min auliyaillah. Dah itu 2 isnad sudah ya. Ustadzul Imam dari Mbak Wahab. Saya ada isnad sendiri ke Sayyidi Al-Imam Al-Baijuri rahimahullah Al-Masri. Syekhul Azhar itu isnad beliau bacanya 1001. Itu kalau ijazahnya Imam Bajuri satu kali duduk baca 1001. Tuh yang mau ngamalkan sebarkan sudah fadhal. Kalau yang dari Mbah Jamal tapi bukan dari Mbah Wahab itu hasil ijtihad beliau sendiri 1000. Itu beliau cerita waktu di majelisnya itu. Waktu dibilang sama Mbak Wahab, Mal, iki mandi tenan ini, mujarab ini bacaan ini. Kalau nggak percaya, coba. Waktu itu masih santri si Mbak Jamal deh. Malam dibaca, baca 1000. Saya niat besok mau pulang ke pondok naik bis nggak bayar. Oh, ini namanya mau nyoba kan, jangan yang terlalu aneh kan, sedang-sedang dulu aneh. Baca sudah huwal habibul ladzi terus sampai 1000. Zaman dulu kan santri sama duit itu kayak talak 1 kan. Susah duitnya santri zaman, apalagi ini zaman Indonesia baru merdeka dulu. Habis baca naik bis. Si kondektur kernet bahasa Jawanya itu pas ngelihat itu dilewati aja. Sampai ke rumah. Beliau masih belum percaya, jangan-jangan kebetulan ini. Masih syak. Nah, lihat ma'inna qalbi, dicoba lagi, baca lagi. Huwal habibul ladzi sampai 1000. Pas naik bis otomatis setelah berapa bulan ya, pas perjalanan yang kedua. Sengaja duduk di sebelah kernet. Sengaja baca. Niatnya sama. Coba saya nggak bayar. Ngobrol sama kernet sampai turun nggak ditarik juga. Oh berarti benar ini, benar-benar mujarrab ini. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami. Wa ana aqulu lakum jarrib, yang mau mencoba silahkan. Itu mujarrab itu, huwal habibul ladzi. Kalau saya yang membikin saya sangat percaya ya Ustadzul Imam. Ustadzul Imam ma yakhlu majlisuh daripada bacaan ini. Terus Syekhuna Said Giren sama. Tidak kosong majelisnya dari baca huwal habibul ladzi. Boleh teliti majelis wali-wali, pasti ada itu. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal tahimi. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأهوال موت.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. Jadi kalau artinya huwal habibul ladzi, dia adalah kekasih Allah dan kekasih orang yang melihatnya. Orang kalau lihat Nabi itu langsung seneng itu. Sampai orang yang benci sama Nabi, pingin membunuh Nabi, lihat seneng. Ada kan riwayatnya itu banyak. Terus ada yang aneh lagi nih Nabi ini. Nabi kita ini ada anehnya lagi. Kalau sahabat melihat Nabi jatuh cinta pantas. Kan ngelihatnya langsung. Ini orang yang mimpi Nabi, kalau mimpinya benar, betul-betul mimpi yang dibenarkan ilmu, bangun tidur itu bisa cinta sama Nabi. Bisa kangen, bisa cinta, dan kamarnya wangi. Kalau mimpi Nabi betul-betul mimpi, seperti yang dialami ini. Syekhuna Habib Abdullah Al-Kaf, Cirebon. Mana itu Cirebonnya? Mana itu? Kuningan, Cieri itu. Tuh Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam